kerumunan masyarakat, orang-orang tersebut memberikan sikap hormat dan mengucapkan salam. Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai gubernur, kata mereka. Pria tersebut bingung. Di mana gubernur? Kenapa mereka mengucapkan salam pada gubernur? Mereka lalu berjalan lagi dan melewati sekelompok orang. Lagi-lagi salam yang sama terucap. Kini bahkan beberapa orang menawarkan diri untuk membawa karung. Biar aku saja yang membawa karung ini, wahai gubernur, kata mereka. Akhirnya pria tersebut sadar. Pria yang disangkanya kuli panggul adalah seorang gubernur Madain, Salman Al-Farisi, sosok besar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terpandang yang sangat rendah hati. Maka lemaslah pria tersebut. Dia buru-buru meminta maaf. Namun Salman Al-Farisi menanggapi dengan santai saja. Beliau menjawab, tidak apa-apa, aku akan tetap membawakan karung ini hingga kau sampai ke tujuanmu, katanya. Pada peristiwa perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah, beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu dalam menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfah akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin pun panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tak terduga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat 33 Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan yang akan menghabisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang Quraisy, tapi juga dari berbagai suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi, apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah, tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari tempat ketinggian, ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah. Dan seperti yang telah dikenalnya juga, didapatinya kota itu dikelilingi gunung-gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah sebagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman radhiyallahu anhu telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian Khandaq atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Salman radhiyallahu anhu tersebut. Kaum Quraisy yang menyaksikan parit terbentang di hadapannya merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagi terpaku di kemah-kemah karena tak berdaya menerobos kota tersebut. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirimkan angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman radhiyallahu anhu tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman radhiyallahu anhu bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar.
Salman radhiyallahu anhu, seorang yang berperawakan kuat dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini, ia Syria maupun San'a. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Tentang keramatnya, pernah diceritakan dalam kitab Al-Khada'iqul Wardiyah fi Ajla'it Thariqah Naqsabandiyah bahwasanya Salman Al-Farisi pernah berjalan bersama-sama tamunya di kota
kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya, hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.